Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa sama seperti 1000 pagi lainnya di rumah Nadia. Udara sejuk khas pinggiran kota menyelinap masuk melalui jendela dapur yang sedikit terbuka, membawa aroma embun dan tanah basah sisa hujan semalam. Di atas kompor, air untuk menyeduh kopi mulai bergolak pelan, mengeluarkan bunyi gemericik yang menenangkan. Nadia, dengan gerakan yang luwes dan terbiasa, memecahkan 2 butir telur ke dalam wajan panas, menciptakan bunyi desis yang menjadi musik pengiring ritual paginya. Kedua anaknya, Arya dan Dinda, sudah rapi dengan seragam sekolah mereka. Duduk manis di meja makan sambil sesekali tertawa kecil melihat tingkah kartun di layar tablet. Semuanya tampak sempurna. Sebuah lukisan keluarga bahagia yang dipajang di dinding ruang tengah mereka seolah menjadi cerminan nyata dari kehidupan mereka. Rumah itu sendiri adalah bukti nyata dari kesempurnaan tersebut. Tidak terlalu megah, namun setiap sudutnya dirawat dengan baik, penuh dengan sentuhan personal yang hangat. Taman kecil di halaman depan, dengan barisan bunga aneka warna yang selalu mekar, adalah hasil kerja keras Nadia setiap akhir pekan. Di tengah kehangatan itu, Reza, suaminya, turun dari lantai atas. Ia sudah rapi dengan kemeja biru laut yang disetrika licin dan celana bahan berwarna gelap. Aroma parfumnya yang maskulin menguar, bercampur dengan wangi kopi dan nasi goreng yang baru saja matang. Ia tersenyum, senyum menawan yang sama seperti 12 tahun lalu saat pertama kali berhasil merebut hati Nadia. Ia mengecup kening Nadia sekilas, lalu mengusap puncak kepala kedua anaknya sebelum duduk di kursinya. "Pagi, sayang. Pagi, jagoan ayah, putri kecil ayah." Sapanya dengan suara bariton yang selalu berhasil membuat suasana hati Nadia menjadi lebih baik. "Pagi, yah," jawab Arya dan Dinda hampir serempak. Nadia meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Reza. "Kopinya sebentar lagi," katanya lembut. "Kamu memang yang terbaik, Nat. Manajer keuangan terbaik, koki terbaik, dan istri terbaik," puji Reza sambil mengedipkan sebelah matanya. Nadia hanya tersenyum simpul. Pujian seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Reza memang pandai merangkai kata, sebuah keahlian yang sangat menunjang profesinya sebagai seorang marketing properti senior. Nadia, di sisi lain, adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Dunianya adalah dunia angka, data, dan logika. Mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun entah bagaimana selama ini berhasil saling melengkapi. Ketenangan dan ketelitian Nadia menjadi penyeimbang bagi sifat Reza yang dinamis dan terkadang sedikit impulsif. Sebagian besar aset keluarga, termasuk rumah yang mereka tempati, adalah hasil dari kerja keras dan kejelian Nadia dalam mengelola keuangan. Namun, Nadia adalah seorang istri yang suportif. Ia percaya bahwa kesuksesan suami adalah kesuksesan keluarga. Karena itulah, sekitar setahun yang lalu, ia membuat sebuah keputusan besar. Ia memberikan salah satu kartu ATM dari rekening bisnisnya kepada Reza. Awalnya ia ragu, karena rekening itu ia gunakan untuk keperluan investasi dan tabungan darurat. Namun, Reza berhasil meyakinkannya. "Nat, dunia properti itu keras," kata Reza suatu malam, beberapa bulan setelah ia dipromosikan. "Kadang ada kesempatan bagus yang muncul tiba-tiba. Klien penting mau bertemu di restoran mahal, atau aku harus segera membayar uang tanda jadi untuk sebuah unit properti atas nama klien. Kalau aku harus menghubungimu dulu, minta transfer, momennya bisa hilang. Ini bukan untuk foya-foya. Ini untuk operasional tak terduga. Anggap saja ini investasi untuk kelancaran pekerjaanku, yang hasilnya juga untuk kita semua." Logika itu, yang dibungkus dengan nada memohon dan tatapan penuh harap, akhirnya meluluhkan Nadia. Ia memberikan kartu itu dengan satu syarat. Reza harus memberitahunya jika ada pemakaian dalam jumlah besar. Reza setuju. Awalnya semua berjalan lancar. Penggunaan kartu itu sangat wajar, hanya untuk makan siang dengan klien atau biaya bensin. Namun, dalam 6 bulan terakhir, Nadia mulai merasakan ada yang sedikit berbeda. Pengeluaran di kartu itu perlahan meningkat. Tagihan restoran mewah yang lebih sering muncul, transaksi di butik pakaian pria, bahkan pembelian aksesoris jam tangan. Setiap kali Nadia menyinggungnya dengan hati-hati, Reza selalu punya jawaban yang masuk akal. "Oh, yang itu. Aku harus traktir investor dari Singapura. Nat, dealnya besar sekali, jadi harus dijamu dengan baik." Atau, "Kemeja itu? Klienku yang punya butik.
Aku beli untuk menghargai dia. Hitung-hitung membangun relasi. Atau yang paling baru, jam tangan ini hadiah dari klien yang propertinya laku keras. Aku tidak enak kalau menolak. Nadia, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, memilih untuk percaya. Ia terlalu lelah untuk berdebat atau menyelidiki lebih jauh. Kepercayaan adalah fondasi pernikahannya, dan ia tidak mau merusaknya hanya karena beberapa transaksi yang, meskipun cukup besar, masih dalam batas yang bisa ia toleransi. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah bagian dari pengorbanan untuk masa depan yang lebih cerah. Toh, Reza selalu bersikap manis dan penuh perhatian di rumah. Ia tidak pernah lupa membawa pulang makanan kesukaan anak-anak, atau memijat punggung Nadia yang lelah setelah seharian menatap layar komputer. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Reza duduk di samping Nadia di sofa ruang keluarga. Ia bercerita dengan antusias tentang proyek barunya, sebuah kawasan perumahan elit di pinggir kota. Potensinya luar biasa. Nat, namanya Vivaldi Residence. Konsepnya modern minimalis. Fasilitasnya lengkap. Komisinya juga sangat besar. Aku sedang mendekati seorang klien, sosialita kaya raya. Dia tertarik mengambil beberapa unit sekaligus untuk investasi. Ceritanya dengan mata berbinar. Siapa namanya? Tanya Nadia sambil melipat selimut. Valerie. Agak rewel orangnya. Maunya dilayani serbawah. Tapi kalau berhasil, kita bisa renovasi dapur yang kamu impikan itu. Jawab Reza, mengalihkan pembicaraan dengan mulus ke keinginan Nadia. Nadia tersenyum. Lagi-lagi, Reza selalu tahu cara membuatnya merasa dihargai. Ia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, merasa tenang. Di luar, angin malam berdesir pelan. Di dalam rumah, semuanya terasa hangat dan aman. Nadia memejamkan matanya, tidak menyadari bahwa di balik cerita tentang komisi besar dan renovasi dapur, sebuah kebohongan raksasa sedang dibangun dengan rapi, menggunakan fondasi kepercayaan dan uang hasil jerih payahnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa nama, Valerie, akan segera menjadi sebuah nama yang menghancurkan dunianya. Harmoni yang ia rasakan malam itu, sesungguhnya, hanyalah sebuah harmoni rapuh yang tertulis di atas kertas laporan bank yang belum sempat ia periksa dengan teliti. Semuanya tampak baik-baik saja, sampai sebuah notifikasi email mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, keanehan-keanehan kecil terus bermunculan, bagai retakan halus di atas sebuah cermin yang indah. Suatu sore, saat Nadia sedang membantu Dinda mengerjakan pekerjaan rumah, ponsel Reza yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Valerie, disertai ikon hati berwarna merah. Sebelum Nadia sempat berpikir lebih jauh, Reza dengan sigap menyambar ponsel itu dan berjalan cepat menuju teras belakang. Halo? Iya, ini saya lagi di jalan. Sebentar lagi sampai. Baik, saya segera ke sana. Ujar Reza dengan suara yang sedikit terburu-buru, cukup keras untuk didengar Nadia. Saat kembali ke dalam, Reza memasang wajah panik yang dibuat-buat. Sayang, aku harus pergi sekarang. Valerie, klien yang aku ceritakan itu, tiba-tiba minta bertemu di lokasi proyek. Katanya mau lihat progres pembangunan. Maaf ya, sepertinya makan malam di luar batal. Nadia hanya mengangguk pelan, berusaha menepis perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkin memang seperti itu cara kerja di dunia properti. Klien adalah raja, dan waktu mereka adalah segalanya. Namun, ikon hati di samping nama itu terus terngiang di benaknya. Mungkin hanya cara Reza menandai klien prioritas, pikirnya, mencoba mencari pembenaran yang paling logis. Malam itu, Reza pulang larut sekali. Ia membawa sekotak martabak manis kesukaan Nadia sebagai permintaan maaf. Ia tampak lelah, namun sorot matanya puas. Akhirnya, dia setuju ambil 3 unit. Nat, 3 unit sekaligus. Ini rekor terbesarku, katanya dengan bangga. Nadia ikut merasa senang. Tentu saja. Ia memeluk suaminya. Selamat ya, Mas. Aku ikut bangga. Ini semua berkat dukunganmu. Berkat kepercayaanmu. Tanpamu, aku tidak akan bisa sejauh ini, bisik Reza di telinganya. Kata-kata itu, yang seharusnya terasa menenangkan, entah mengapa malah terasa seperti sebuah ironi yang samar. Kepercayaan. Ya, Nadia memang telah memberikan seluruh kepercayaannya. Ia membiarkan Reza mengelola sebagian dari hasil kerja kerasnya, membiarkan suaminya menggunakan fasilitasnya demi kelancaran pekerjaan. Malam itu, sambil menikmati potongan martabak yang manis,
Nadia tidak tahu bahwa manisnya kata-kata Reza hanyalah pemanis untuk menutupi pil pahit pengkhianatan yang sedang ia telan tanpa sadar. Rumah tangganya, yang ia kira dibangun di atas fondasi cinta dan kejujuran, ternyata memiliki sebuah ruang bawah tanah rahasia yang gelap, yang dibiayai dari rekeningnya sendiri, dan Nadia sama sekali tidak memegang kuncinya. Langit malam itu pecah. Hujan turun dengan begitu deras, seolah seluruh kesedihan dunia tumpah ruah di atas atap rumah mereka. Suara gemuruh guntur sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Di luar, angin menderu, mengayunkan dahan-dahan pohon dengan kasar. Nadia selalu menyukai hujan. Ia merasa suara air yang jatuh memberinya ketenangan untuk fokus. Malam itu, ia sedang bergelut dengan laporan keuangan akhir kuartal. Angka-angka menari di layar laptopnya, menuntut konsentrasi penuh. Arya dan Dinda sudah terlelap di kamar mereka sejak 2 jam yang lalu, sementara Reza belum pulang. Katanya ada rapat mendadak dengan timnya untuk membahas strategi penjualan baru. Sebuah alasan yang sudah semakin sering Nadia dengar akhir-akhir ini. Di tengah keheningan yang hanya diinterupsi oleh suara hujan, ponselnya yang tergeletak di samping laptop berkedip, menampilkan sebuah notifikasi. Nadia meliriknya sekilas. Sebuah email. Biasanya ia akan mengabaikannya, menunggunya sampai pekerjaan selesai. Namun, entah mengapa, kali ini matanya terpaku pada baris subjek yang tertulis dengan huruf kecil yang rapi. Bukan dari kantornya, bukan pula email promosi. Pengirimnya adalah sebuah bank swasta ternama. Bank yang ia tahu sering memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR. Subjeknya singkat, namun cukup untuk membuat jantung Nadia berdetak sedikit lebih cepat. Pemberitahuan debit autopay KPR berhasil, klaster Vivaldi Residence. Nadia mengerutkan keningnya. Vivaldi Residence. Nama itu terasa tidak asing. Itu adalah nama perumahan mewah yang pernah diceritakan Reza. Tapi, KPR? Debit otomatis? Mereka tidak sedang mencicil rumah baru. Cicilan rumah yang mereka tinggali sekarang sudah lunas 3 tahun yang lalu, berkat bonus besar yang diterima Nadia dan keputusannya untuk melakukan pelunasan dipercepat. Ia berpikir, mungkin ini hanya email salah kirim. Spam yang entah bagaimana berhasil lolos dari filter. Namun, rasa penasaran seorang analis keuangan mengalahkan logikanya. Ada sesuatu yang terasa salah. Dengan tangan yang sedikit ragu, ia membuka email tersebut. Jantungnya yang tadi hanya berdetak lebih cepat, kini terasa seperti berhenti sesaat. Di dalam email itu, tertera rincian yang jelas. Nama nasabah, Reza Adriansyah. Nomor kontrak, serangkaian angka yang tidak ia kenali. Objek pembiayaan, 1 unit rumah di klaster Vivaldi Residence, Blok B nomor 7. Dan yang paling membuatnya lemas, di bagian detail pendebetan, tertera nomor rekening sumber dana. Nomor itu sangat ia kenali. Itu adalah nomor rekening bisnisnya. Rekening yang kartu ATM-nya ia percayakan pada Reza. Jumlah yang terdebet setiap bulannya membuat mata Nadia terbelalak. Angkanya fantastis. Cukup untuk membayar cicilan 3 mobil mewah sekaligus. Tanggal pendebetan. Setiap tanggal 28. Hari ini adalah tanggal 28. Semuanya cocok. Ini bukan kesalahan sistem. Ini nyata. Nadia merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kakinya ke seluruh tubuh. Padahal pendingin ruangan sudah ia matikan sejak tadi. Suara hujan di luar terdengar semakin keras, seolah mengejek keheningan di dalam dadanya. Pikirannya mencoba berlari, mencari serpihan penjelasan yang masuk akal. Mungkin Reza membelinya sebagai investasi untuk mereka? Sebuah kejutan? Tapi mengapa ia harus melakukannya diam-diam? Mengapa menggunakan rekening bisnis Nadia tanpa memberitahunya? Dan mengapa jumlahnya begitu besar? Kejutan macam apa yang menguras tabungan darurat keluarga tanpa diskusi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti angin puyuh. Dengan tangan yang mulai gemetar, Nadia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Ia tidak pernah memeriksa rekening itu serinci ini sebelumnya. Ia selalu percaya pada Reza. Ia hanya melihat saldo akhir setiap bulannya, yang karena pemasukan dari investasinya yang lain, tidak menunjukkan penurunan yang drastis. Kali ini, ia membuka menu riwayat transaksi. Ia mengatur rentang waktunya, 6 bulan ke belakang. Jemarinya terasa kaku saat menekan tombol, cari. Daftar transaksi muncul di layar. Dan di sana, di antara transaksi-transaksi wajar untuk investasi dan beberapa penarikan oleh Reza untuk operasional, muncul sebuah pola yang mengerikan. Setiap tanggal 28, selama 6 bulan berturut-turut,
Ada sebuah transaksi debit otomatis dengan nominal yang sama persis seperti yang tertera di email. Penerimanya adalah rekening atas nama developer dari Vivaldi Residence. 6 kali. Total uang yang sudah keluar dari rekeningnya tanpa ia sadari cukup untuk membeli sebuah apartemen studio secara tunai. Dunianya seakan runtuh saat itu juga. Udara di dalam ruangan terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Kepercayaan yang ia bangun selama 12 tahun pernikahan hancur berkeping-keping hanya dalam waktu beberapa menit. Setiap pujian Reza, setiap kata manisnya, setiap pelukannya, kini terasa seperti kebohongan yang dingin. Ia merasa begitu bodoh. Seorang manajer keuangan yang teliti, yang bisa mendeteksi anomali sekecil apapun dalam laporan perusahaan, ternyata buta terhadap pengkhianatan yang terjadi di bawah atap rumahnya sendiri, dari rekeningnya sendiri. Air matanya mulai menetes. Jatuh di atas layar ponsel yang masih menampilkan bukti pengkhianatan itu. Namun, di tengah rasa sakit yang menghantamnya, sebuah nama terlintas di benaknya. Valerie, klien sosialita yang diceritakan Reza. Klien yang namanya muncul di ponsel Reza dengan ikon hati. Didorong oleh sebuah firasat buruk yang kini terasa seperti sebuah kepastian, Nadia membuka aplikasi Instagram. Ia mengetikkan nama itu di kolom pencarian. Akun Valerie tidak dikunci. Profilnya adalah sebuah etalase kemewahan. Tas-tas bermerek, liburan ke luar negeri, makan malam di restoran termahal. Nadia menggulir layar dengan cepat. Hatinya terasa semakin sakit melihat gaya hidup yang ia tahu sebagian dibiayai oleh uangnya. Dan kemudian, ia menemukannya. Sebuah postingan yang diunggah sekitar 3 minggu yang lalu. Foto Valerie sedang tersenyum lebar, berpose di depan sebuah rumah modern yang sedang dalam tahap penyelesaian. Rumah itu tampak persis seperti gambar-gambar di brosur online Vivaldi Residence yang baru saja ia cari di Google. Di belakang Valerie, ada bayangan seorang pria yang sedang memotret. Postur tubuhnya, jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, sangat ia kenali. Itu adalah Reza. Namun, yang benar-benar menghancurkan sisa hatinya adalah caption yang tertulis di bawah foto itu. Langkah awal menuju surga kecil kami. Tidak sabar untuk menempati istana baru kita. Terima kasih tak terhingga untukmu. Cintaku kamu mewujudkan semua mimpiku. Untuk Reza. Ponsel itu meluncur dari genggaman Nadia. Jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Semuanya menjadi jelas sekarang. Rumah itu bukan investasi untuk keluarga mereka. Rumah itu adalah istana yang dibangun Reza untuk wanita lain. Sebuah istana mewah yang cicilannya dibayar setiap bulan menggunakan uang hasil keringat Nadia. Pengorbanannya, kerja kerasnya, kepercayaannya, semuanya telah dikhianati dengan cara yang paling kejam. Nadia terduduk lemas di kursinya. Suara hujan di luar tidak lagi terdengar menenangkan. Kini suara itu terdengar seperti sedang menertawakan kebodohannya. Ia menatap kosong ke layar laptopnya, di mana angka-angka laporan keuangan yang tadi begitu penting, kini tampak tidak berarti sama sekali. Ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Ia telah kehilangan fondasi hidupnya. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, Nadia duduk seorang diri dalam reruntuhan rumah tangganya, dengan bukti pengkhianatan yang menyala terang di layar ponselnya. Keheningan yang mengikuti jatuhnya ponsel ke karpet terasa lebih memekakan daripada raungan guntur di luar. Nadia tidak bergerak. Ia hanya duduk di sana, di kursi kerjanya, sementara dunia yang ia kenal selama 12 tahun terakhir runtuh menjadi debu di sekelilingnya. Layar laptopnya masih menyala, menampilkan kolom-kolom angka yang rapi, sebuah kontras yang ironis dengan kekacauan tak berbentuk yang kini memenuhi benaknya. Rasa sakitnya begitu tajam dan tiba-tiba, seolah sebilah pisau es telah menembus jantungnya. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah proyek pengkhianatan yang terencana, sistematis, dan didanai sepenuhnya oleh hasil kerja kerasnya. Setiap senyum Reza, setiap pujian, setiap janji tentang masa depan, kini terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara besar. Perlahan, sangat perlahan, mati rasa yang membekukan tubuhnya mulai mencair, digantikan oleh gelombang emosi yang bergejolak. Pertama datang rasa sakit yang menyayat, lalu kesedihan yang mendalam, dan akhirnya, yang paling kuat dari semuanya, adalah amarah. Amarah yang dingin dan membara. Amarah seorang wanita yang telah diperdaya, dimanfaatkan, dan dilecehkan kecerdasannya. Ia bukan wanita bodoh. Bagaimana mungkin ia bisa sebodoh ini? Tiba-tiba, naluri seorang analis mengambil alih. Emosi harus dikesampingkan untuk sementara. Yang ia butuhkan sekarang adalah data.
Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia membungkuk untuk mengambil ponselnya. Layarnya masih menampilkan profil Instagram Valerie, dengan senyum kemenangan yang kini terlihat begitu menyebalkan. Nadia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Ia tidak akan membiarkan wanita ini atau suaminya menang. Tindakan pertamanya adalah metodis dan tanpa ampun. Ia mulai mengambil tangkapan layar. Halaman profil Valerie, foto rumah di Vivaldi Residence beserta captionnya yang menyakitkan, dan beberapa foto lain yang ia curigai. Ia menangkap layar bagian komentar, di mana teman-teman Valerie memberikan selamat atas istana baru mereka. Kemudian, ia beralih ke aplikasi mobile banking. Ia mengambil tangkapan layar dari setiap transaksi debit otomatis selama 6 bulan terakhir, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan nama penerima. Terakhir, ia membuka email dari bank KPR itu dan menangkap layarnya secara utuh, dari kop surat hingga detail transaksi di bagian bawah. Semua file itu ia kirimkan ke alamat email pribadinya yang lain dan juga ia unggah ke penyimpanan cloud, membuat salinan digital yang aman. Ia bekerja dengan cepat dan efisien, seolah sedang menangani kasus penipuan di perusahaannya, bukan reruntuhan pernikahannya sendiri. Setelah bukti digital diamankan, penyelidikannya berlanjut. Ia kembali ke profil Valerie, kali ini dengan mata yang lebih jeli. Ia menggulir jauh ke belakang, melewati bulan-bulan dan tahun-tahun. Ia seperti seorang arkeolog digital, menggali lapisan-lapisan kebohongan. Dan ia menemukannya. Banyak sekali. Sebuah foto Valerie di sebuah restoran Jepang mahal, diunggah pada tanggal yang sama saat Reza mengaku sedang menjamu klien penting dari Surabaya. Nadia memeriksa riwayat transaksi di kartunya, dan benar saja, ada tagihan besar dari restoran itu pada hari itu. Foto lain menunjukkan Valerie memamerkan sebuah jam tangan mewah edisi terbatas. Jam tangan yang sama persis dengan yang dipakai Reza, yang ia klaim sebagai hadiah dari klien yang puas. Di bawah foto itu, Valerie menulis, "Hadiah terbaik dari pria terbaik. Kau tahu cara memanjakanku, R." Setiap penemuan baru terasa seperti tusukan jarum ke kulitnya. Kebohongan Reza ternyata jauh lebih dalam dan lebih lama dari yang ia duga. Ini bukan sekadar hubungan gelap yang baru terjalin. Ini adalah kehidupan ganda yang dibangun dengan cermat. Gaya hidup mewah Valerie, yang dipamerkan dengan bangga di media sosial, ternyata disponsori oleh dirinya. Nadia merasa mual. Ia merasa seperti penonton yang baru saja menyadari bahwa ia bukan hanya menonton sebuah film, tapi juga membiayai produksinya dari awal hingga akhir tanpa pernah tahu jalan ceritanya. Penyelidikannya terhenti oleh suara mobil Reza yang memasuki halaman rumah. Jantung Nadia berdebar kencang. Ia cepat-cepat menutup semua tab di laptopnya yang berhubungan dengan penyelidikannya, dan hanya menyisakan lembar kerja laporannya. Ia mematikan layar ponselnya dan meletakkannya dalam posisi terbalik di atas meja. Ia mencoba mengatur napasnya, memasang kembali topeng istri yang tenang yang selama ini ia kenakan. Pintu depan terbuka, dan Reza masuk sambil sedikit menggoyangkan payungnya yang basah. Ia tersenyum saat melihat Nadia masih terjaga. "Hei, masih kerja? Rajin sekali istriku ini," katanya. Nadanya ceria seperti biasa. Ia berjalan mendekat dan mencoba mengecup kening Nadia. Nadia, dengan refleks yang hampir tak kentara, sedikit memundurkan kepalanya sehingga kecupan Reza hanya mendarat di rambutnya. "Laporannya harus selesai besok pagi," jawabnya singkat, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar. Reza tampaknya tidak menyadari kejanggalan itu. Rapatnya alot sekali, tapi hasilnya bagus. "Sudahlah, jangan terlalu diforsir. Ayo istirahat," ajaknya sambil melepaskan dasinya. Nadia menatap suaminya. Pria yang sama yang tidur di sampingnya setiap malam. Pria yang sama yang membantunya merawat anak-anak saat sakit. Kini, di matanya, Reza terlihat seperti orang asing. Setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya, kini memiliki lapisan makna yang berbeda. Senyumnya tidak lagi terlihat tulus, melainkan licik. Perhatiannya tidak lagi terasa hangat, melainkan manipulatif. Bagaimana bisa ia hidup dengan seorang pembohong ulung selama ini tanpa menyadarinya? "Kamu duluan saja. Aku selesaikan satu paragraf ini dulu," kata Nadia. Matanya kembali terpaku pada layar laptop, menghindari tatapan Reza. "Baiklah. Jangan lama-lama ya. Aku buatkan teh hangat untukmu," balas Reza sebelum berjalan menuju dapur. Nadia mendengar suara air dituangkan dan ketel listrik dinyalakan. Perhatian kecil yang dulu selalu membuatnya merasa dicintai, kini terasa seperti racun yang manis. Ia ingin berteriak,
melemparkan semua bukti ke wajah Reza dan menuntut penjelasan. Tapi ia menahan diri. Amarah yang meledak-ledak tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia tahu suaminya, Reza adalah seorang ahli silat lidah. Ia akan memutarbalikkan fakta, membuatnya merasa bersalah karena telah mencurigainya, atau bahkan menuduhnya telah melanggar privasinya. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu padanya. Malam itu, Nadia berbaring di tempat tidur di samping Reza. Ia memunggungi suaminya, berpura-pura sudah tertidur. Reza, yang tidak menaruh curiga sedikitpun, memeluknya dari belakang, meletakkan lengannya di pinggang Nadia. Sentuhan itu, yang biasanya terasa nyaman dan melindunginya, kini terasa seperti belenggu yang dingin. Kulitnya terasa merinding, bukan karena gairah, melainkan karena rasa jijik. Ia bisa merasakan napas Reza yang teratur di tengkuknya. Suara napas seorang pria yang bisa tidur dengan nyenyak setelah mengkhianati istrinya secara finansial dan emosional. Air mata akhirnya mengalir tanpa suara, membasahi bantalnya. Ia tidak menangisi cinta yang hilang. Ia menangisi kebodohannya. Ia menangisi tahun-tahun yang ia habiskan untuk mempercayai orang yang salah. Ia menangisi masa depan anak-anaknya yang telah dipertaruhkan oleh ayah mereka sendiri demi kesenangan sesaat dengan wanita lain. Dalam kegelapan kamar mereka, di tengah suara hujan yang mulai mereda, Nadia berjanji pada dirinya sendiri. Air mata ini adalah yang terakhir. Mulai besok, tidak akan ada lagi Nadia yang naif dan terlalu percaya. Yang ada hanyalah seorang wanita yang akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dengan cara yang paling cerdas dan paling menyakitkan bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Fajar menyingsing dengan warna kelabu yang muram, sama seperti suasana hati Nadia. Ia tidak tidur sama sekali semalam. Pikirannya terus berputar, menyusun kepingan-kepingan pengkhianatan menjadi sebuah gambaran utuh yang mengerikan. Namun, saat alarm paginya berbunyi, tidak ada lagi jejak air mata di wajahnya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah tekad yang mengeras seperti baja. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang terkendali, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menjalani ritual paginya seperti biasa. Membangunkan anak-anak, menyiapkan sarapan, memastikan bekal mereka tidak ada yang tertinggal. Ia adalah sebuah mesin yang bergerak berdasarkan ingatan otot. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tatapannya lebih tajam, gerakannya lebih efisien, dan senyumnya tidak lagi mencapai mata. Ia mengamati Reza dari sudut matanya. Cara suaminya itu menyeruput kopi, cara ia membaca berita di tabletnya, cara ia tertawa saat Dinda menceritakan mimpi lucunya. Semua itu kini terlihat seperti sebuah pertunjukan. Dan Nadia, untuk pertama kalinya, menjadi penonton yang sadar bahwa ia sedang ditipu. "Kamu kelihatan pucat. Sayang, kurang tidur?" tanya Reza saat mereka sarapan. Nada suaranya terdengar penuh perhatian. Sebuah kepalsuan yang kini bisa dideteksi Nadia dengan jelas. "Iya, banyak pikiran soal pekerjaan. Laporan kuartal ini benar-benar menguras tenaga," jawab Nadia datar. Sebuah kebohongan yang ia ucapkan dengan sangat lancar. Ia kini sadar, hidup dalam kebohongan ternyata menular. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Nadia tidak langsung menuju ke kantornya. Ia membelokkan mobilnya ke arah yang berlawanan. Ia punya satu janji temu yang jauh lebih penting daripada laporan keuangan manapun. Setengah jam kemudian, ia sudah duduk di sebuah kantor hukum yang terletak di sebuah gedung perkantoran yang tenang. Di hadapannya, duduk seorang wanita seusianya, dengan tatapan mata yang tajam dan setelan kerja yang elegan. Namanya Sarah, sahabat Nadia sejak kuliah yang kini menjadi seorang pengacara perceraian yang disegani. "Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu duduk di kursi ini, Nat," kata Sarah membuka percakapan. Nadanya lembut namun profesional. Nadia menarik napas panjang. "Aku juga tidak, Sar." Tanpa banyak basa-basi, Nadia mengeluarkan ponselnya. Dengan suara yang tenang dan terkendali, ia menceritakan semua yang ia temukan semalam. Ia menunjukkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Email dari bank, riwayat transaksi, hingga postingan Instagram Valerie. Ia berbicara seperti sedang mempresentasikan sebuah kasus di ruang rapat, menjabarkan fakta secara kronologis, tanpa isak tangis, tanpa drama. Emosinya terkunci rapat di dalam. Sarah mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Nadia. Ia melihat bukti-bukti di layar ponsel itu dengan ekspresi yang semakin mengeras. Setelah Nadia selesai berbicara, Sarah bersandar di kursinya, melipat tangannya di depan dada. "Brengsek," desis Sarah pelan.
Itu adalah satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya selama beberapa saat. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Nat. Ini adalah penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan yang terencana. Dia tidak hanya mengkhianatimu sebagai istri, tapi dia juga secara aktif mencuri asetmu. Mendengar kata-kata itu dari seorang ahli hukum memberikan validasi yang Nadia butuhkan. Ia tidak berlebihan. Amarahnya beralasan. Apa yang harus aku lakukan, Sar? Aku ingin menghadapinya. Aku ingin dia dan wanita itu merasakan akibatnya, kata Nadia. Untuk pertama kalinya suaranya sedikit bergetar. Sarah mengangguk. Matanya memancarkan keyakinan. Dan mereka akan merasakannya. Tapi tidak dengan cara konfrontasi langsung. Reza itu licin. Dia akan berkelit. Kamu tidak boleh memberinya kesempatan itu. Kita akan bermain lebih cerdas. Kita akan menggunakan senjatanya sendiri untuk melawannya. Uang. Sarah kemudian menjabarkan strateginya. Sebuah rencana yang brilian dan kejam. Kartu as terbesar yang kamu pegang, Nat, adalah fakta bahwa rekening itu 100% atas namamu. Secara hukum, uang di dalamnya adalah milikmu. Rumah mewah yang sedang ia cicil itu, meskipun mungkin namanya tercantum dalam kontrak KPR, sumber dananya ilegal karena tanpa sepengetahuan dan persetujuanmu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, dan harus segera, adalah memutus total aliran dananya. Bagaimana caranya? Tanya Nadia. Sangat mudah. Besok pagi, pergi ke bank. Jangan telepon, tapi datang langsung. Temui kepala cabang jika perlu. Laporkan kartu ATM yang dipegang Reza hilang. Minta mereka untuk memblokir kartu itu secara permanen. Jangan minta kartu pengganti dikirim ke rumah, tapi ambil langsung di kantor cabang. Setelah itu, minta mereka untuk mengubah semua akses internet dan mobile bankingmu. Ganti password, ganti PIN, semuanya. Pastikan hanya kamu, dan hanya kamu, yang bisa mengakses rekening itu. Jelas Sarah dengan rinci. Setelah itu, kita tunggu. Lanjut Sarah dengan senyum tipis. Cicilan KPR rumah itu menggunakan sistem debit otomatis. Bulan depan, saat tanggal penagihan tiba, bank akan mencoba mendebet rekeningmu dan gagal. Reza akan panik. Wanita itu akan mulai menekan. Reza akan mencoba menghubungimu, menanyakan kenapa kartunya tidak berfungsi. Dan kamu, Sarah menunjuk ke arah Nadia, kamu harus berakting. Berpura-pura tidak tahu, sibuk, atau lupa mengurusnya. Biarkan dia merasakan tekanan itu. Biarkan kepanikannya menumpuk. Rencana itu terdengar begitu dingin dan penuh perhitungan. Namun Nadia merasakan secercah harapan. Ini bukan lagi sekadar balas dendam emosional. Ini adalah sebuah strategi untuk mengambil kembali kendali. Pihak bank KPR akan mengirimkan surat peringatan. Biasanya setelah 1 bulan menunggak. Tambah Sarah. Surat itu akan menjadi bukti tambahan untuk kita. Setelah 2 atau 3 bulan menunggak, proses penyitaan akan dimulai. Di saat itulah kita akan bergerak untuk mengajukan gugatan cerai. Dengan semua bukti yang sudah kita kumpulkan. Posisimu akan sangat kuat. Nadia duduk terdiam, mencerna setiap kata dari sahabatnya. Air mata yang semalam membasahi bantalnya kini telah menguap, digantikan oleh sebuah ketenangan yang membahayakan. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang tak berdaya. Ia kini merasa seperti seorang jenderal yang sedang merancang serangan balasan. Ia menatap Sarah, dan untuk pertama kalinya sejak semalam, ia tersenyum. Senyum yang tidak hangat, melainkan tajam. Aku mengerti. Terima kasih, Sar. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Saat Nadia meninggalkan kantor hukum itu, hari sudah beranjak siang. Langit masih mendung, namun ia tidak lagi merasakan kemuraman yang sama. Ia berjalan dengan langkah yang tegap, kepalanya terangkat tinggi. Topeng istri yang tenang dan suportif yang selama ini ia kenakan, tidak lagi terasa seperti sebuah beban. Kini, topeng itu telah menjadi senjatanya. Ia akan mengenakannya dengan sempurna. Ia akan terus memainkan perannya sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Sementara di belakang panggung, ia perlahan-lahan akan membongkar panggung sandiwara suaminya, satu persatu, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain kebenaran yang memalukan. Rencana telah tersusun di balik air mata, dan eksekusinya akan segera dimulai. Keesokan paginya, Nadia bangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Ia tidak lagi merasakan kehampaan seperti malam sebelumnya. Sebagai gantinya, ada sebuah energi dingin yang mengalir di pembuluh darahnya,
sebuah fokus yang setajam ujung pisau bedah. Hari ini adalah hari eksekusi. Hari ini adalah langkah pertama untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia menjalani rutinitas paginya dengan presisi yang nyaris seperti robot. Senyumnya terpasang dengan sempurna, kata-katanya terukur. Ia telah menjadi aktris terbaik dalam drama yang ia sutradarai sendiri. Saat sarapan, ia melancarkan langkah pembukanya. Sambil mengoleskan selai coklat ke roti panggang untuk Dinda, ia berkata dengan nada santai, "Mas, sepertinya aku nanti siang harus ke bank cabang pusat. Ada beberapa dokumen investasi yang harus aku tanda tangani langsung." Reza, yang sedang asyik membaca berita di tabletnya, mendongak. "Oh ya? Kenapa tidak di cabang dekat kantor saja? Dokumennya hanya bisa diurus di sana. Lagi pula, aku ada janji makan siang dengan klien di dekat sana, jadi sekalian saja." Jawab Nadia tanpa sedikitpun keraguan dalam suaranya. Sebuah kebohongan yang rapi dan masuk akal. "Baiklah kalau begitu. Butuh ditemani?" tawar Reza. "Tidak usah, Mas. Aku bisa sendiri. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu," kata Nadia sambil tersenyum. Sebuah senyum yang menyimpan 1000 arti. Namun yang terlihat oleh Reza hanyalah senyum seorang istri yang penuh pengertian. Perjalanan menuju bank terasa seperti sebuah ziarah. Nadia menyetir mobilnya melewati jalan-jalan yang familiar. Jalan-jalan yang sering ia lalui bersama Reza. Setiap tikungan, setiap gedung, seolah memunculkan kenangan. Ia teringat saat-saat awal pernikahan mereka, saat ia dengan penuh semangat membuka rekening bisnis itu. Saat itu, rekening tersebut adalah simbol dari harapan dan impian mereka bersama. Ia menabung setiap bonusnya di sana, merencanakan dana pendidikan anak-anak, dana darurat, dan investasi untuk masa tua. Ia teringat betapa bangganya ia saat menunjukkan buku tabungan itu pada Reza. Dan ia teringat, dengan rasa sakit yang tumpul, malam ketika ia dengan naifnya menyerahkan kartu ATM dari rekening itu kepada suaminya, percaya bahwa itu adalah sebuah investasi untuk kebahagiaan mereka. Sebuah rasa sesal yang singkat sempat menyergapnya. Haruskah sejauh ini? Apakah tidak ada cara lain? Namun, bayangan profil Instagram Valerie, senyumnya yang congkak di depan rumah yang dibiayai oleh keringatnya, dengan cepat menghapus semua keraguan itu. Tidak ada cara lain. Api harus dilawan dengan api. Pengkhianatan harus dibalas dengan perhitungan. Ia mengeratkan cengkeramannya pada setir. Ia tidak sedang menghancurkan rumah tangganya. Ia sedang melakukan operasi penyelamatan terhadap masa depan anak-anaknya dan harga dirinya sendiri. Gedung bank cabang pusat yang megah menjulang di hadapannya. Nadia memarkir mobilnya, mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Udara pendingin ruangan yang dingin langsung menyambutnya begitu ia melangkahkan kaki melewati pintu kaca otomatis. Sebuah kontras yang tajam dengan amarah yang membara di dalam dirinya. Suasana di dalam ban begitu tenang dan teratur. Suara mesin penghitung uang, ketukan jari di atas keyboard, dan panggilan nomor antrean yang monoton menjadi musik latar dari misinya hari ini. Ia tidak mengambil nomor antrean untuk layanan pelanggan biasa. Sesuai saran Sarah, ia langsung menuju ke meja informasi dan meminta untuk bertemu dengan manajer layanan nasabah prioritas. Statusnya sebagai nasabah lama dengan portofolio investasi yang cukup besar memberinya akses tersebut. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang ramah dengan papan nama, Ibu Sinta, di mejanya, menyambutnya di sebuah ruangan pribadi yang nyaman. "Selamat siang, Ibu Nadia. Ada yang bisa saya bantu?" sapa Ibu Sinta dengan senyum profesional. Nadia memasang ekspresi cemas yang telah ia latih di depan cermin tadi pagi. "Selamat siang, Bu Sinta. Begini, saya mau melaporkan kehilangan kartu ATM. Kartu dari rekening bisnis saya. Saya benar-benar khawatir, Bu." "Oh, baik, Bu. Bisa sebutkan nomor rekeningnya? Kami akan segera bantu proses pemblokirannya," jawab Ibu Sinta dengan sigap sambil mulai mengetik di komputernya. Nadia memberikan nomor rekeningnya. "Kartu itu dipegang oleh suami saya untuk keperluan operasional usahanya, Bu. Tapi sudah 2 hari ini beliau tidak bisa menemukannya. Saya takut kartu itu jatuh ke tangan yang salah. Apalagi itu rekening utama untuk investasi saya," lanjut Nadia, menambahkan detail pada ceritanya agar terdengar lebih meyakinkan. "Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Jangan khawatir, Bu. Setelah kami blokir, tidak akan ada satu transaksi pun yang bisa dilakukan menggunakan kartu itu," kata Ibu Sinta menenangkan. "Data kami menunjukkan kartu ini memang cukup aktif digunakan." "Ya, Bu." "Betul, Bu.
Makanya saya sangat cemas, balas Nadia, menjaga nada suaranya agar terdengar seperti istri yang panik. Dengan beberapa kali klik, Ibu Sinta menatap layar komputernya. Baik, Ibu Nadia. Kartu ATM dengan nomor sekian-sekian, atas nama rekening Ibu, per detik ini sudah kami blokir secara permanen. Mendengar kata-kata itu, Nadia merasakan sebuah gelombang kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Gunting itu telah memotong. Tali finansial yang menghubungkan kerja kerasnya dengan kehidupan mewah sang pelakor telah putus. Selesai. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar lega, kata Nadia. Kali ini dengan nada tulus. Sama-sama, Bu. Apakah Ibu mau kami cetakkan kartu penggantinya sekarang? Bisa ditunggu sekitar 15 menit. Tawar Ibu Sinta. Tentu, Bu. Tapi tolong, untuk kartu yang baru ini, saya minta untuk tidak diaktifkan fitur transaksi online-nya untuk sementara. Dan saya akan mengambilnya sendiri nanti sore. Saya tidak mau dikirim ke rumah, untuk keamanan. Pinta Nadia, mengikuti saran Sarah dengan sempurna. Baik, Bu. Bisa kami proses. Tidak berhenti sampai di situ. Nadia melanjutkan langkah berikutnya. Dan satu lagi, Bu. Saya ingin mengubah semua sistem keamanan untuk akun saya. Saya ingin mengganti password internet banking, PIN mobile banking, dan mungkin mengaktifkan notifikasi untuk setiap transaksi keluar, sekecil apapun itu, langsung ke nomor ponsel saya. Ibu Sinta mengangguk paham. Langkah yang sangat bijak, Bu. Mari saya bantu prosesnya. Selama 20 menit berikutnya, Nadia dengan teliti mengubah semua kata sandi dan PIN rahasianya. Ia menciptakan kombinasi baru yang hanya ia sendiri yang tahu, kombinasi yang tidak ada hubungannya dengan tanggal lahir anak-anak atau tanggal pernikahan mereka. Ini adalah sebuah pemisahan total. Ia membangun sebuah benteng digital baru di sekeliling asetnya, sebuah benteng yang tidak akan bisa ditembus oleh Reza. Setelah semua urusannya selesai, Nadia menjabat tangan Ibu Sinta dan mengucapkan terima kasih. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari saat ia masuk. Ia merasa ringan, kuat, dan memegang kendali penuh. Ia berjalan melewati lobi bank yang ramai dengan langkah yang mantap. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Di dalam mobilnya yang terparkir di basement gedung, Nadia duduk terdiam selama beberapa menit. Ia menatap tangannya yang tergeletak di atas setir. Tangan yang sama yang telah bekerja keras mengetik laporan, menganalisis data, dan menandatangani dokumen-dokumen penting. Tangan yang sama yang hasilnya telah dinikmati oleh orang yang mengkhianatinya. Kini, tangan itu telah mengambil kembali kekuasaannya. Operasi pertama telah berhasil dengan sukses. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Menunggu telepon panik itu datang. Menunggu bom waktu yang baru saja ia pasang, meledak tepat di tengah-tengah surga palsu yang dibangun suaminya. Dunia Valerie adalah dunia yang berputar di sekitar validasi dan kemewahan. Hari itu, ia sedang berada di pusat orbitnya, sebuah butik tas mewah di salah satu mall paling bergengsi di ibu kota. Ditemani oleh dua orang temannya yang sama-sama berasal dari kalangan sosialita, Valerie sedang memilih tas koleksi terbaru yang harganya setara dengan sebuah mobil keluarga. Ia mematut dirinya di depan cermin besar, menenteng sebuah tas kulit berwarna merah menyala, membayangkan betapa sempurnanya tas itu untuk diunggah di akun Instagramnya nanti. Bagaimana menurut kalian? Cocok, kan? Tanyanya kepada teman-temannya, lebih sebagai sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Banget, Val. Warnanya benar-benar kamu banget. Berani dan jadi pusat perhatian, puji salah seorang temannya. Setelah puas, ia berjalan dengan angkuh menuju kasir. Saya ambil yang ini, katanya kepada pramuniaga dengan senyum puas. Pramuniaga itu dengan sigap membungkus tas tersebut ke dalam kotak besar berlogo merek ternama. Totalnya 125 juta rupiah. Ibu Valerie. Valerie mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna hitam dari dompetnya. Kartu yang selalu ia gunakan untuk transaksi-transaksi besar. Kartu yang ia tahu saldonya seolah tak terbatas. Selalu diisi ulang oleh Reza setiap kali ia memintanya. Kartu itu sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekening Reza, yang Valerie tidak tahu. Dan Reza pun tidak tahu, bahwa sumber utama dananya berasal dari kartu ATM Nadia yang dipegang Reza. Sebuah rantai finansial yang rumit dan penuh kebohongan. Ia menyerahkan kartu itu dengan santai. Pramuniaga menggeseknya di mesin EDC. Hening sejenak. Lalu, mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan yang pelan.
namun terdengar seperti ledakan di telinga Valerie. Di layar kecil mesin itu tertera tulisan yang memalukan. Transaksi ditolak. Maaf, Bu. Sepertinya ada masalah. Transaksinya ditolak, kata pramuniaga itu dengan suara pelan, mencoba menjaga profesionalitas. Wajah Valerie langsung memerah. Kedua temannya yang berdiri di belakangnya saling berpandangan. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Desis Valerie, merasa dipermalukan. Pramuniaga itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Bu, mungkin ibu bisa coba kartu lain. Tawar pramuniaga itu dengan hati-hati. Kemarahan Valerie meledak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan teman-temannya. Ini tidak mungkin. Kartu ini tidak pernah ada masalah. Bentaknya. Dengan kasar, ia merebut kembali kartunya dan langsung berjalan keluar dari butik, meninggalkan tas impiannya dan tatapan heran dari teman-temannya. Di dalam mobilnya, ia langsung menelepon Reza. Nada deringnya terasa begitu lama. Begitu panggilannya diangkat, Valerie langsung menyemburkan amarahnya. Reza, kamu sengaja mau bikin aku malu, ya? Teriaknya. Di seberang telepon, Reza yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek, terkejut. Malu. Ada apa, Val? Tenang dulu. Tenang bagaimana? Aku lagi di butik, mau beli tas, dan kartumu ditolak. Ditolak. Reza, di depan teman-temanku. Kamu tahu betapa malunya aku. Reza mengerutkan keningnya. Bingung. Ditolak? Tidak mungkin. Saldonya masih banyak kok. Mungkin mesinnya yang rusak. Jangan kasih aku alasan. Aku mau tas itu sekarang juga. Cepat transfer ke rekeningku. Sekarang. Tuntut Valerie sebelum menutup telepon dengan kasar. Reza menghela napas. Sedikit kesal dengan sifat manja Valerie. Namun ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia menepikan mobilnya. Ia mencoba melakukan transfer sejumlah besar uang dari rekeningnya sendiri ke rekening Valerie. Namun notifikasi yang muncul adalah, saldo tidak mencukupi. Ia terkejut. Seingatnya, ia baru saja memindahkan sejumlah besar uang dari rekening Nadia ke rekeningnya beberapa hari yang lalu. Ia kemudian mencoba menggunakan kartu ATM Nadia yang ada di dompetnya untuk melakukan pembayaran tagihan lain melalui aplikasi di ponselnya, sekadar untuk tes. Gagal. Notifikasi yang muncul berbeda. Kartu tidak aktif atau terblokir. Sekarang, Reza benar-benar bingung. Ia mencoba menelepon layanan pelanggan bank. Setelah melewati prosedur verifikasi yang berbelit-belit, jawaban yang ia terima membuatnya semakin frustrasi. Mohon maaf, Bapak Reza. Untuk informasi mengenai rekening dengan nomor tersebut, kami tidak bisa memberikannya. Rekening ini terdaftar atas nama Ibu Nadia Adriani. Sesuai prosedur, segala informasi dan tindakan terkait rekening hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening langsung. Reza mulai panik. Apa yang terjadi? Apakah Nadia mengetahui sesuatu? Tapi itu tidak mungkin. Sikap Nadia beberapa hari ini biasa saja. Tidak ada yang aneh. Mungkin kartunya memang rusak atau ada kesalahan sistem yang memblokirnya. Ia harus berbicara langsung dengan Nadia. Dengan perasaan cemas yang coba ia tutupi, ia menelepon istrinya. Halo, sayang. Sapanya, berusaha terdengar sesantai mungkin. Halo, Mas. Ada apa? Aku lagi di tengah-tengah rapat. Nih. Jawab Nadia dari seberang. Suaranya terdengar sibuk dan sedikit terganggu. Akting yang sempurna. Maaf ganggu sebentar. Ini loh, kartu ATM kamu yang aku pegang kok sepertinya error, ya? Dari tadi aku coba pakai untuk bayar beberapa keperluan kantor. Ditolak terus. Tulisannya terblokir. Nadia diam sejenak, seolah sedang berpikir. Oh ya? Aduh, kenapa ya? Mungkin sistem banknya lagi maintenance. Atau mungkin kartunya memang sudah tua, chipnya rusak. Aku juga tidak tahu, Mas. Bisa tolong kamu cek atau telepon banknya? Desak Reza. Nada suaranya mulai tidak sabar. Mas, aku lagi rapat penting ini. Presentasi di depan direksi. Tidak mungkin aku tinggal. Nanti deh kalau sudah selesai dan kalau aku sempat. Aku coba cek, ya. Kamu pakai uang tunai atau kartumu sendiri dulu saja untuk sementara. Jawab Nadia dengan nada ringan, sebelum mengakhiri panggilan. Sudah dulu ya, Mas. Aku dipanggil. Nih, dah. Telepon ditutup. Reza menatap ponselnya dengan perasaan geram. Kalau sempat. Bagaimana bisa Nadia begitu santai menanggapi masalah ini?
Tekanan dari Valerie kembali terasa. Dan yang lebih penting, beberapa hari lagi adalah tanggal 28. Tanggal pembayaran cicilan KPR rumah untuk Valerie. Tanpa akses ke rekening Nadia, ia tidak punya cukup dana untuk melunasinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Reza. Valerie terus-menerus menerornya dengan telepon dan pesan singkat, menuntut uang untuk gaya hidupnya. Reza mencoba menenangkannya dengan sisa uang yang ia miliki. Namun itu tidak cukup. Ia mencoba bertanya lagi pada Nadia. Namun istrinya selalu punya alasan. Sibuk, rapat, laporan menumpuk, lupa. Dan kemudian, hari yang ditakutkan itu tiba. Tanggal 28. Pagi harinya, Reza terus-menerus memeriksa aplikasi mobile banking dari bank KPR-nya, berharap ada keajaiban. Namun tidak ada notifikasi pembayaran berhasil. Menjelang sore, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan yang membuatnya lemas seketika. Pesan itu dari pihak bank. YTH. Bapak Reza Adriansyah. Kami informasikan bahwa proses autodebit untuk pembayaran angsuran KPR No. Kontrak XXXXXXXX pada hari ini gagal dilakukan karena saldo rekening sumber tidak mencukupi. Mohon segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda keterlambatan. Reza menatap layar ponselnya. Kata, gagal. Itu seolah melompat keluar dan menampar wajahnya. Dinding surga palsunya yang ia bangun dengan susah payah, kini retak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Ia tidak punya kendali. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Dan di rumahnya, Nadia, sang dalang dari semua kekacauan ini, sedang dengan tenang memeriksa laporan pekerjaan rumah Arya, dengan senyum tipis yang tidak diketahui siapapun artinya. Bom waktu itu telah meledak. Dan ini baru permulaan. 2 minggu setelah tanggal 28 berlalu, kehidupan di rumah Nadia berjalan dalam sebuah normalitas yang aneh dan menegangkan. Di permukaan, semuanya tampak sama. Nadia tetap berangkat kerja pagi-pagi. Reza tetap sibuk dengan telepon dan janji temu dengan klien. Dan anak-anak tetap mengisi rumah dengan tawa mereka. Namun di bawah permukaan itu, sebuah perang dingin sedang berlangsung. Reza menjadi semakin gelisah dan mudah tersinggung. Setiap dering telepon membuatnya tersentak, dan ia seringkali termenung dengan tatapan kosong. Jelas-jelas pikirannya berada di tempat lain. Kepanikannya semakin menjadi-jadi. Ia sudah mencoba segala cara. Ia menghubungi beberapa teman lamanya, mencoba meminjam uang dengan alasan investasi yang mendesak. Namun jumlah yang ia butuhkan untuk menutupi cicilan rumah mewah itu terlalu besar. Tidak ada yang mau meminjamkan uang sebanyak itu tanpa jaminan yang jelas. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman pribadi ke bank lain. Namun ia tahu prosesnya akan memakan waktu berminggu-minggu, dan ia tidak punya waktu sebanyak itu. Setiap hari adalah siksaan. Ia terjebak di antara teror telepon dari Valerie yang tak henti-hentinya dan dinding kebisuan dari Nadia. Hubungannya dengan Valerie memburuk dengan cepat. Percakapan mereka tidak lagi diisi dengan kata-kata manis dan rencana masa depan, melainkan argumen dan tuduhan. Valerie, yang terbiasa hidup tanpa hambatan finansial, tidak bisa memahami konsep masalah keuangan yang terus diulang-ulang oleh Reza. Aku nggak ngerti, Reza. Katanya kamu marketing properti paling hebat. Komisi kamu besar. Kenapa cuma buat bayar cicilan rumah aja jadi masalah? Cecar Valerie di telepon suatu sore. Ini rumit. Val, ada masalah administrasi di bank. Aku sedang coba urus. Dalih Reza untuk kesekian kalinya. Administrasi atau kamu sudah tidak punya uang? Jangan-jangan kamu bohong selama ini sama aku. Jangan-jangan kamu tidak sesukses yang kamu bilang. Tuduh Valerie. Kata-katanya menusuk tepat di harga diri Reza. Aku butuh kepastian. Reza, teman-temanku sudah mulai bertanya kapan kita akan menempati rumah itu. Aku malu. Setiap percakapan seperti itu membuat Reza semakin tertekan. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali, dengan jurang di kedua sisinya. Di satu sisi ada Valerie dengan tuntutan gaya hidupnya. Di sisi lain ada Nadia yang memegang kunci dari semua masalahnya. Namun bersikap seolah kunci itu tidak pernah ada. Ia mencoba mendekati Nadia lagi suatu malam. Kali ini dengan strategi yang berbeda. Ia tidak lagi menunjukkan kekesalan, melainkan memasang wajah memelas. Ia memijat bahu Nadia yang sedang membaca buku di sofa. Nat, kamu capek banget, ya? Tanyanya lembut. Nadia hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Sayang, soal kartu ATM itu. Apa sudah kamu urus?
Aku benar-benar butuh untuk operasional. Ada beberapa tagihan vendor yang harus segera dibayar. Aku tidak enak sama mereka, kata Reza, mencoba membangkitkan rasa simpati istrinya. Nadia akhirnya menutup bukunya dan menatap Reza. Tatapannya tenang, nyaris kosong. Mas, aku kan sudah bilang, aku sibuk sekali. Aku benar-benar tidak sempat ke bank. Kenapa kamu tidak coba datang langsung saja ke bank? Tanyakan apa masalahnya. Mungkin PIN-nya terblokir karena kamu salah memasukkannya beberapa kali? Biasanya kan bisa diurus langsung di sana. Nadia dengan sengaja melempar kembali masalah itu ke pangkuan Reza. Ia tahu suaminya tidak akan pernah berani datang ke bank, karena ia bukan pemilik rekening. Mendengar jawaban itu, Reza hanya bisa terdiam. Siasatnya gagal total. Ia merasa seperti membentur sebuah dinding kaca. Ia bisa melihat solusinya, tapi ia tidak bisa meraihnya. Sementara itu, Nadia menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang menakutkan. Di kantor, ia adalah seorang profesional yang efisien. Performanya justru semakin meningkat karena ia mencurahkan seluruh energinya pada pekerjaan, sebagai pelarian sekaligus sebagai cara untuk memperkuat posisinya. Di rumah, ia adalah seorang ibu yang penuh perhatian. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Arya dan Dinda, mengajak mereka ke taman, membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ia sedang membangun kembali dunianya, sebuah dunia di mana hanya ada ia dan anak-anaknya, sebuah dunia yang tidak akan bisa disentuh oleh kebohongan Reza. Hingga suatu sore yang cerah, momen yang ia dan Sarah tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tukang pos datang seperti biasa, dan di antara tumpukan surat dan tagihan rutin, terselip sebuah amplop berwarna coklat dengan jendela plastik transparan. Di balik jendela itu, tercetak dengan jelas logo dari Bank KPR yang sama dengan yang ada di emailnya. Surat itu ditujukan kepada Bapak Reza Adriansyah, namun dikirim ke alamat rumah mereka. Jantung Nadia berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia dengan tenang mengambil surat itu sebelum orang lain di rumah melihatnya. Ia membawanya ke dalam ruang kerjanya dan menutup pintu. Dengan tangan yang mantap, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas dengan kop surat resmi. Tulisan tebal di bagian atasnya seolah melompat ke matanya. Surat peringatan pertama, SP1. Ia membaca isi surat itu kata per kata. Bahasa yang digunakan begitu formal dan dingin. Disebutkan nomor kontrak KPR, alamat properti di Vivaldi Residence, dan jumlah tunggakan untuk angsuran bulan lalu beserta denda keterlambatan yang sudah mulai berjalan. Surat itu juga dengan tegas menyatakan bahwa jika pembayaran tidak segera dilunasi dalam waktu 14 hari kerja, pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya sesuai dengan perjanjian kredit. Nadia membaca surat itu 2 kali. Ini dia, bukti fisik yang tak terbantahkan. Amunisi paling kuat dalam persenjataannya. Surat ini adalah bukti nyata bahwa Reza telah melakukan perjanjian kredit besar tanpa sepengetahuannya, dan kini ia gagal memenuhinya. Ia tidak merobek atau membuang surat itu. Sebaliknya, ia dengan rapi melipatnya kembali dan memasukkannya ke dalam sebuah map bening. Map itu kemudian ia selipkan di dalam sebuah laci terkunci di meja kerjanya, bergabung dengan bukti-bukti lain yang telah ia kumpulkan, tangkapan layar email, riwayat transaksi, dan postingan media sosial. Koleksi bukti pengkhianatan suaminya kini lengkap. Ia berjalan menuju jendela ruang kerjanya, menatap taman bunganya yang sedang mekar dengan warna-warni yang cerah. Di luar sana, dunianya terlihat begitu damai dan indah. Sebuah kontras yang tajam dengan badai kehancuran yang sedang ia rancang secara diam-diam. Rencana Sarah berjalan dengan sempurna. Reza kini pasti sedang hidup dalam kecemasan setiap hari, bertanya-tanya kapan bank akan mulai menghubunginya secara lebih serius. Dan ia, Nadia, memegang surat peringatan itu di tangannya. Sebuah bom waktu yang siap ia ledakan pada saat yang paling tepat. Kepuasan yang dingin dan kelam menyelimuti hatinya. Permainan ini masih jauh dari selesai, dan ia merasa semakin yakin bahwa ia akan menjadi pemenangnya. Di tengah kekacauan finansial dan tekanan mental yang dialami Reza, Valerie hidup dalam dunianya sendiri yang penuh dengan delusi dan tuntutan sosial. Ia mungkin merasakan bahwa aliran dana dari Reza tidak selancar biasanya, namun ia menolak untuk menerima kenyataan pahit itu. Baginya, masalah yang dihadapi Reza hanyalah sebuah gangguan kecil yang sementara. Harga dirinya sebagai seorang sosialita yang selalu menjadi pusat perhatian jauh lebih penting. Desas-desus di antara teman-temannya sudah mulai terdengar. Jadi kapan nih pindahan ke Vivaldi? Atau, kok rumah barunya nggak pernah diposting lagi sih?
Val? Pertanyaan-pertanyaan sinis itu terasa seperti tamparan bagi Valerie. Ia tidak bisa membiarkan citranya sebagai wanita sukses yang dimanjakan oleh kekasih kaya raya luntur begitu saja. Ia membutuhkan sebuah pembuktian. Sebuah pernyataan yang megah dan tak terbantahkan. Dan dalam benaknya, hanya ada satu cara untuk melakukan itu. Mengadakan pesta peresmian rumah atau housewarming party yang spektakuler. Ketika ia pertama kali mengutarakan ide itu pada Reza, reaksi yang ia dapatkan adalah penolakan keras. Kamu gila, Val? Pesta? Dalam kondisi seperti ini? Kata Reza dengan nada frustrasi saat mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi. Wajahnya tampak kuyu dan lelah. Justru karena kondisi seperti ini, aku harus membungkam mulut teman-temanku. Mereka pikir kita ada masalah. Kita harus tunjukkan kalau kita baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Balas Valerie dengan semangat menggebu-gebu, sama sekali tidak peka terhadap kecemasan Reza. Kita tidak punya uang untuk pesta. Valerie, jangankan pesta. Membayar cicilan bulan depan saja aku tidak tahu bagaimana caranya. Seru Reza, suaranya terdengar putus asa. Mendengar itu, wajah Valerie langsung berubah menjadi dingin dan penuh tuduhan. Oh, jadi benar? Kamu bangkrut? Jadi semua janji manismu, semua impian yang kamu tawarkan, itu semua bohong. Reza merasa terpojok. Bukan begitu. Ini hanya sementara. Aku tidak mau dengar, potong Valerie tajam. Ia menggunakan senjata andalannya, pemerasan emosional. Kalau kamu memang masih mencintaiku, kalau kamu memang bangga dengan rumah yang kamu berikan untukku ini, kamu akan mengadakan pesta itu. Kalau tidak, ia berhenti sejenak, menatap Reza dengan tatapan mengancam. Berarti aku tahu posisiku di hidupmu. Mungkin memang sudah saatnya aku mencari orang lain yang bisa lebih menghargaiku. Ancaman itu menghantam Reza tepat di titik terlemahnya. Kehilangan Valerie, setelah semua yang ia korbankan, adalah sebuah skenario yang tidak bisa ia terima. Ia telah mempertaruhkan pernikahannya, keluarganya, dan kini integritasnya untuk wanita ini. Mundur sekarang berarti mengakui bahwa semua itu sia-sia. Dengan perasaan kalah dan putus asa, Reza akhirnya menyerah. Baik, kita adakan pesta itu, katanya pelan. Wajah Valerie langsung cerah kembali. Ia seolah lupa dengan argumen mereka beberapa detik yang lalu. Nah, begitu dong, sayang. Tenang saja, semuanya aku yang atur. Kamu tinggal siapkan dananya saja. Maka, dimulailah persiapan untuk sebuah pesta yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan keputusasaan. Reza harus menguras habis sisa tabungannya, bahkan terpaksa menjual jam tangan mewah pemberian Valerie, yang ironisnya dulu ia beli menggunakan uang Nadia, secara diam-diam untuk membiayai kemewahan sesaat itu. Sementara itu, Valerie dengan antusiasme penuh mulai merancang pestanya. Ia menyewa event organizer ternama, memesan catering dari restoran bintang 5, menyewa seorang DJ terkenal, dan merancang dekorasi yang akan mengubah rumah setengah jadi itu menjadi sebuah istana dalam satu malam. Ia tak henti-hentinya mengunggah persiapan pesta itu di Instagramnya. Foto-foto undangan digital yang elegan, video singkat saat ia mencoba gaun rancangan desainer, hingga bocoran menu makanan. Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan di istana kami. Tulisnya di salah satu postingan, lengkap dengan tagar Vivaldi Dream dan housewarming party of Dear. Di rumahnya, Nadia mengamati semua itu dari layar ponselnya dengan senyum tipis. Ia seperti seorang ahli strategi perang yang melihat musuhnya dengan bodohnya berjalan masuk ke dalam perangkap yang bahkan tidak perlu ia pasang. Keangkuhan dan kebodohan mereka telah menyediakan panggung yang sempurna untuk babak akhir dari sandiwara ini. Ini dia saatnya, Sar, kata Nadia di telepon kepada sahabatnya. Suaranya terdengar tenang namun penuh antisipasi. Ia baru saja melihat undangan digital pesta itu yang dibagikan oleh salah seorang kenalan mereka di media sosial. Pesta? Mereka benar-benar akan mengadakan pesta? Tanya Sarah tak percaya, lalu tertawa kecil. Luar biasa. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Jadi, apa rencanamu? Aku akan datang, jawab Nadia singkat. Sebagai tamu tak diundang. Bagus. Tapi kita butuh lebih dari sekadar kehadiranmu untuk membuat drama. Kita butuh sesuatu yang resmi, kata Sarah, otaknya yang tajam langsung bekerja. Coba kau hubungi pihak bank KPR itu. Sebagai pihak ketiga yang rekeningnya pernah digunakan untuk pembayaran, kau punya sedikit alasan untuk bertanya. Tanyakan status tunggakannya. Pura-pura khawatir sebagai teman Reza. Ini mungkin akan memicu sistem mereka untuk melakukan tindakan lebih cepat.
Nadia setuju. Itu adalah ide yang brilian. Ia kemudian melakukan panggilan telepon ke bank. Dengan hati-hati, ia menjelaskan situasinya, versi yang sudah dimodifikasi, tentu saja, dan berhasil membuat petugas bank menandai akun Reza sebagai kasus yang mendesak untuk ditindaklanjuti. Malam pesta akhirnya tiba. Langit cerah bertabur bintang, seolah ikut merestui perayaan palsu itu. Di dalam rumahnya, Nadia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia tidak mengenakan pakaian berkabung atau gaun yang mencolok. Ia memilih sebuah gaun terusan berwarna merah marun yang simpel namun sangat elegan. Potongannya tegas, menunjukkan kekuatan, bukan kesedihan. Riasan wajahnya minimalis, namun menonjolkan matanya yang kini memancarkan sorot yang tajam dan penuh perhitungan. Ia tidak akan datang ke pesta itu sebagai seorang istri yang tersakiti. Ia akan datang sebagai seorang kreditur yang hendak menagih hutang. Hutang materi dan hutang harga diri. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi Nadia yang naif dan rapuh beberapa minggu yang lalu. Wanita itu adalah seorang pejuang yang telah melalui badai dan keluar dengan lebih kuat. Malam ini, ia tidak akan berteriak atau menangis. Ia akan menghancurkan dunia mereka dengan ketenangan yang mematikan. Pesta pora terakhir mereka akan segera dimulai, dan ia akan menjadi bintang tamu utamanya. Klaster Vivaldi Residence Blok B nomor 7 malam itu bermandikan cahaya. Lampu-lampu sorot berwarna hangat menembak ke arah fasad rumah yang modern, membuatnya tampak seperti permata yang bersinar di tengah kegelapan malam. Musik elektronik yang energik mengalun dari pengeras suara tersembunyi. Getaran bassnya terasa samar di tanah. Puluhan mobil mewah berjejer rapi di sepanjang jalan, menunjukkan kaliber tamu yang hadir malam itu. Pesta peresmian rumah Valerie dan Reza sedang berada di puncaknya. Di dalam, suasana begitu meriah. Para tamu, yang sebagian besar adalah teman-teman sosialita Valerie dan beberapa rekan bisnis Reza, berbaur sambil memegang gelas-gelas sampanye. Mereka mengagumi interior rumah yang didekorasi dengan bunga-bunga impor dan instalasi seni kontemporer. Catering bintang 5 menyajikan hidangan-hidangan kecil yang eksotis di atas nampan perak. Semuanya dirancang untuk memancarkan kesan kesuksesan dan kemewahan yang tak terbatas. Valerie adalah ratu malam itu. Ia mengenakan gaun malam berwarna emas yang berkilauan, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Setiap gerakannya penuh percaya diri. Ia tertawa, berpose untuk foto, dan menerima ucapan selamat dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia berhasil. Ia telah membungkam semua keraguan. Malam ini adalah malam kemenangannya. Reza berdiri di sampingnya, memainkan perannya sebagai pangeran yang murah hati. Ia mengenakan setelan jas yang mahal, senyumnya tersungging di bibir, namun tidak pernah mencapai matanya. Di balik topeng tuan rumah yang ramah, ia adalah seorang pria yang sedang diteror oleh kecemasan. Setiap kali bel pintu berbunyi, jantungnya berdebar kencang, takut kalau-kalau yang datang adalah penagih utang atau, lebih buruk lagi, kenyataan yang selama ini coba ia hindari. Ia merasa seperti seorang penipu yang sedang menikmati jamuan makan terakhirnya sebelum dieksekusi. Ia mencoba menikmati momen itu, mencoba percaya pada ilusi yang mereka ciptakan, namun rasa takut itu terus menggerogotinya dari dalam. Tepat pukul 9 malam, di tengah-tengah kemeriahan pesta, sebuah mobil sedan berwarna gelap yang tidak mencolok berhenti di depan rumah. Mobil itu tampak begitu kontras dengan deretan mobil sport dan SUV mewah yang terparkir di sana. Dari dalam mobil itu, melangkah keluar seorang wanita. Nadia. Ia berhenti sejenak di depan gerbang, menatap pemandangan di hadapannya. Pesta pora yang dibangun di atas penderitaannya. Ia bisa merasakan getaran musik di udara. Ia bisa melihat siluet orang-orang yang tertawa di balik jendela kaca yang besar. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan dan amarah dingin yang telah ia simpan. Lalu, dengan langkah yang anggun dan mantap, ia berjalan memasuki halaman rumah. Tidak ada yang memperhatikannya pada awalnya. Ia hanyalah satu wajah lagi di tengah kerumunan. Namun, kehadirannya seolah membawa perubahan subtil di udara. Ia tidak berbaur. Ia tidak mengambil minum. Ia hanya berdiri diam di dekat pintu masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan seorang predator yang sedang mengamati mangsanya. Reza adalah orang pertama yang melihatnya. Ia sedang tertawa menanggapi lelucon seorang klien ketika matanya secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan Nadia dari seberang ruangan. Tawa itu mati seketika di tenggorokannya. Gelas yang ada di tangannya nyaris terlepas. Wajahnya menjadi pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Bagaimana?
Bagaimana Nadia bisa ada di sini? Siapa yang mengundangnya? Nadia melihat kepanikan di mata suaminya. Ia memberikan sebuah senyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Sebuah senyum yang seolah berkata, permainan sudah berakhir. Ia kemudian mulai berjalan perlahan, membelah kerumunan. Orang-orang secara naluriah memberinya jalan, merasakan aura dingin dan berkuasa yang terpancar dari dirinya. Setiap langkahnya terasa seperti denting lonceng kematian bagi Reza. Nadia? Sedang apa kamu di sini? Tanya Reza tergagap saat Nadia akhirnya berdiri di hadapannya. Suaranya bergetar hebat. Valerie, yang menyadari perubahan sikap Reza, menoleh. Ia menatap Nadia dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Maaf, Anda siapa ya? Sepertinya ada kesalahan. Ini pesta pribadi. Nadia mengabaikan Valerie sepenuhnya. Matanya tetap terkunci pada Reza. Aku hanya mampir sebentar. Mas, aku dengar ada pesta besar di sini. Aku hanya ingin melihat rumah seperti apa yang mampu membuat seorang suami tega menguras habis tabungan pendidikan anak-anaknya. Kata Nadia dengan suara yang tenang, namun setiap katanya terdengar begitu jelas dan tajam di tengah kebisingan musik. Beberapa orang yang berdiri di dekat mereka mulai menoleh, tertarik oleh drama yang mulai terungkap. Wajah Reza semakin pucat. Nadia, jangan mulai di sini. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Bisiknya, mencoba menarik lengan Nadia. Nadia menepis tangan Reza dengan kasar. Di rumah? Rumah yang mana? Mas? Rumah kita yang kamu gadaikan kepercayaannya. Atau rumah ini yang kamu bangun dari kebohongan? Saat itulah, perhatian seluruh tamu mulai terpusat pada mereka. Musik masih bermain, namun tidak ada lagi yang peduli. Valerie, yang akhirnya menyadari siapa wanita di hadapannya, melangkah maju. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Jadi ini istrimu? Istri kampung yang selalu kamu keluhkan itu? Beraninya kamu datang dan membuat keributan di pestaku. Sebelum Nadia sempat membalas, dua orang pria berpenampilan sangat formal, mengenakan kemeja batik rapi, masuk ke dalam rumah. Di belakang mereka, mengikuti dua orang petugas keamanan berseragam. Mereka tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana pesta. Wajah mereka serius dan tujuan mereka jelas. Salah seorang dari pria itu memegang sebuah map tebal. Permisi, selamat malam. Kami mencari Bapak Reza Adriansyah, kata pria itu dengan suara yang tegas dan berwibawa, cukup keras untuk memotong ketegangan yang ada. Seluruh mata kini beralih ke arah para pendatang baru itu. Reza merasa seolah lantai di bawah kakinya terbelah. Ini adalah mimpi terburuknya yang menjadi kenyataan. Saya Reza. Ada apa ya, Pak? Jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pria itu melangkah maju, tidak peduli pada puluhan pasang mata yang menatapnya. Kami dari pihak Bank Nusantara Jaya. Pak, saya Rudi, dan ini rekan saya, Bapak Hermawan. Kami datang sehubungan dengan fasilitas KPR atas nama Bapak untuk properti di alamat ini. Valerie menatap bingung. Bank? Ada masalah apa dengan bank? Pria bernama Rudi itu tidak menjawab Valerie. Ia membuka map di tangannya dan mengeluarkan selembar surat. Bapak Reza, sesuai dengan catatan kami, Bapak telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan berturut-turut. Kami telah mengirimkan surat peringatan pertama dan kedua, yang tidak mendapatkan tanggapan dari Bapak. Tunggu. Pasti ada kesalahan. Saya akan segera melunasinya. Potong Reza panik, mencoba menyelamatkan situasi. Maaf, Pak, kesempatan untuk itu sudah lewat. Jawab Rudi dengan nada final. Sesuai dengan surat kuasa dan perjanjian kredit yang telah Bapak tanda tangani, dengan sangat menyesal kami harus memberitahukan bahwa mulai malam ini, pihak bank secara resmi melakukan proses penyitaan aset atas properti ini. Kata, penyitaan, menggema di seluruh ruangan. Musik telah berhenti total. Keheningan yang tercipta terasa begitu berat dan memalukan. Para tamu saling berbisik. Ponsel-ponsel mulai terangkat secara diam-diam untuk merekam. Valerie membelalakan matanya tak percaya. Wajahnya yang tadi merona karena sampahnya kini pucat seperti mayat. Sita? Apa maksudmu disita? Ini rumahku. Reza, jelaskan pada mereka. Jerit Valerie histeris, mengguncang-guncang lengan Reza. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri membeku. Dunianya hancur berkeping-keping di hadapan semua orang yang ia kenal. Dan di tengah kekacauan itu, Nadia melangkah maju sekali lagi. Ia menatap Valerie, lalu beralih ke Reza.
Suaranya yang tenang membelah keheningan. Rumah ini tidak akan disita jika cicilannya dibayar, katanya, seolah sedang menjelaskan pelajaran sederhana pada anak kecil. Tapi sayangnya, kartu ATM yang selama ini dipakai untuk membayar cicilan rumah ini secara otomatis setiap bulannya adalah kartu ATM dari rekeningku. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap ke dalam benak semua orang yang mendengar. Dan tentu saja, lanjutnya dengan senyum dingin yang mengerikan. Kartu itu sudah aku blokir sejak 3 bulan yang lalu. Jadi, selamat menikmati pesta perpisahan rumahmu, Valerie. Semoga kau suka tinggal di jalanan. Pengakuan itu adalah pukulan terakhir. Sebuah cekmat. Valerie menjerit, bukan lagi karena marah, tapi karena syok dan kehancuran total. Beberapa temannya mencoba menenangkannya, namun kebanyakan dari mereka menatapnya dengan campuran kasihan dan rasa puas. Reza akhirnya ambruk,
terduduk di lantai yang dingin, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ia telah kehilangan segalanya dalam satu malam, dengan cara yang paling memalukan. Para petugas keamanan mulai dengan sopan meminta para tamu untuk meninggalkan lokasi. Pesta pora itu telah berakhir, digantikan oleh pemandangan tragis dari sebuah surga palsu yang disita oleh kenyataan. Nadia menatap pemandangan itu untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan reruntuhan di belakangnya tanpa menoleh sedikit pun. Malam kehancuran itu tidak berakhir saat para tamu pulang dan lampu-lampu pesta dipadamkan. Gema dari kejadian di Vivaldi Residence menyebar lebih cepat daripada api. Video-video amatir yang direkam oleh para tamu dengan cepat beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial, menjadi buah bibir di kalangan sosialita dan komunitas properti. Kisah tentang Reza Adriansyah, marketing properti yang sedang naik daun, yang rumah mewahnya untuk simpanannya disita di tengah-tengah pesta peresmian, menjadi legenda yang memalukan. Bagi Reza, keesokan paginya terasa seperti kiamat. Ia tidak pulang ke rumah Nadia. Ia tidak punya muka untuk itu. Ia juga tidak bisa menghubungi Valerie, yang nomornya tiba-tiba tidak aktif. Ia menghabiskan malam di sebuah hotel murah, ditemani oleh kehampaan dan penyesalan yang tak berujung. Panggilan telepon pertama yang ia terima pagi itu bukan dari Valerie, melainkan dari atasannya di kantor properti. Tanpa banyak basa-basi, ia diminta untuk segera mengajukan surat pengunduran diri. Skandal itu telah mencoreng nama baik perusahaan, dan mereka tidak bisa lagi mempertahankan karyawan yang integritasnya hancur lebur. Dalam satu hari, ia kehilangan reputasi, karir, dan sumber penghasilannya. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya mendengar kabar tentang Valerie. Bukan secara langsung, melainkan dari seorang kenalan. Valerie, yang tidak tahan menanggung malu dan tidak mau hidup susah, telah meninggalkannya. Ia kabarnya langsung terbang ke luar negeri, menjauh dari skandal dan mencari mangsa baru yang lebih stabil secara finansial. Ia meninggalkan Reza sendirian untuk menghadapi puing-puing kehidupan yang telah mereka hancurkan bersama. Rumah mewah di Vivaldi Residence itu sendiri akhirnya disegel dengan papan pengumuman besar dari bank, sebuah monumen bisu dari kebohongan dan keserakahan. Karma telah datang menagih hutangnya, dan ia menagihnya sampai lunas. Sementara itu, Nadia bergerak dengan cepat dan efisien. Sehari setelah pesta itu, ia dan Sarah secara resmi mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Berkas gugatan mereka begitu tebal dan kuat. Di dalamnya, terlampir semua bukti yang telah dikumpulkan Nadia dengan susah payah. Bukti transaksi bank yang menunjukkan aliran dana ke developer properti, salinan surat peringatan dari Bank KPR, tangkapan layar percakapan dan postingan media sosial yang membuktikan perselingkuhan, hingga beberapa kesaksian tertulis dari orang-orang yang hadir di pesta malam itu. Proses perceraian berjalan dengan sangat cepat. Reza, yang kini tidak punya apa-apa lagi, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada pengacara yang mau membelanya tanpa bayaran, tidak bisa berbuat banyak. Ia terlalu hancur untuk melawan. Di hadapan hakim, ia hanya bisa menunduk pasrah, mengakui semua kesalahannya. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan Nadia. Ia mendapatkan hak asuh penuh atas Arya dan Dinda. Pengadilan juga memutuskan bahwa rumah yang mereka tinggali, yang memang dibeli jauh sebelum perselingkuhan terjadi dan sebagian besar dibayar dari penghasilan Nadia, sepenuhnya menjadi miliknya. Reza hanya mendapatkan sebagian kecil dari aset bersama mereka, yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menutupi utang-utangnya yang lain. Ia keluar dari gedung pengadilan sebagai seorang pria yang kalah total. Bulan-bulan berlalu. Musim berganti. Debu dari badai itu perlahan mulai mengendap. Kehidupan Nadia dan anak-anaknya memasuki sebuah babak baru yang lebih tenang. Awalnya tidak mudah. Menjelaskan kepada anak-anak mengapa ayah mereka tidak lagi tinggal bersama mereka adalah salah satu hal tersulit yang pernah Nadia lakukan. Namun, dengan kejujuran yang disesuaikan dengan usia mereka dan cinta yang berlipat ganda, mereka perlahan mulai mengerti dan beradaptasi. Rumah yang tadinya terasa tegang dan penuh kepalsuan, kini terasa lebih lapang dan damai. Tawa anak-anak terdengar lebih lepas, dan Nadia sendiri merasa bisa bernapas lebih lega. Suatu sore yang cerah, 6 bulan setelah malam pesta itu, Nadia sedang duduk di teras belakang rumahnya. Taman bunganya kini terlihat lebih subur dan berwarna-warni dari sebelumnya. Di tangannya, ada secangkir teh melati hangat yang uapnya menari-nari di udara senja. Dari dalam rumah, ia bisa mendengar suara Arya dan Dinda yang sedang tertawa sambil menonton film. Sebuah pemandangan, sebuah suara, yang terasa begitu normal dan begitu berharga. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kebencian saat memikirkan Reza.
Yang ada hanyalah sebuah rasa kasihan yang samar dan kelegaan yang luar biasa karena telah terbebas. Ia mendengar kabar bahwa Reza kini bekerja serabutan, tinggal menumpang di rumah kerabatnya, berjuang untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Itu bukan lagi urusannya. Nadia menyeruput tehnya. Rasa manis dan aroma wangi bunga melati memenuhi indranya. Ia menatap langit senja yang dicat dengan warna oranye dan ungu. Indah sekali. Ia teringat akan malam-malam ketika ia menangis diam-diam di bantalnya, merasa bodoh dan tak berdaya. Wanita itu terasa begitu asing sekarang. Badai itu memang telah merenggut banyak hal darinya, tapi badai itu juga telah memberinya sesuatu yang tak ternilai, kesadaran akan kekuatannya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari seorang pria untuk merasa utuh. Ia adalah seorang manajer keuangan